Saudara-saudari terkasih, pada kesempatan kali ini saya akan mengisi kesempatan untuk berbicara tentang Rosario, peziarahan iman menuju transformasi diri dalam Yesus. Saya Pastor Hieronymus Edison SMM akan memberikan uraian singkat tentang pentingnya Rosario dalam kehidupan beriman kita sebagai anggota gereja. Karena itu mengawali pertemuan kita ini, saya mengajak Anda sekalian untuk berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami memuji dan bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa menyertai kami dalam hidup dan peziarahan kami setiap hari. Dan pada kesempatan ini kami mohon, dampingilah kami dan bimbingilah kami dalam perjumpaan ini untuk membahas tema Rosario, peziarahan iman menuju transformasi diri dalam Yesus. Semoga doa Santa Perawan Maria dan juga hamba-Mu Santo Montfort serta Santo Yohanes Paulus II menuntun kami agar dapat menyelesaikan kegiatan ini dengan penuh sukacita. Semua ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian, saya sekali lagi menyapa Anda. Selamat bertemu dalam uraian singkat tentang Rosario sebagai peziarahan iman menuju transformasi diri dalam Yesus. Santo Montfort dikenal sebagai misionaris yang mengusulkan jalan pembaktian diri kepada Yesus melalui Maria di dalam peziarahan iman mencapai kekudusan. Salah satu sarana yang ia minta untuk mencapai peziarahan itu ialah dengan mendaraskan doa Rosario setiap hari. Pada kesempatan ini, saya dipercayai untuk membagikan sedikit informasi dan pengalaman tentang Santo Montfort dan Rosario. Kita akan memasuki bulan Mei dan gereja membaktikan bulan ini sebagai bulan Maria. Salah satu tanda khas dalam bulan ini ialah ketekunan para anggota gereja untuk berdoa Rosario. Santo Yohanes Paulus II dalam Rosarium Virginis Mariae nomor 3 mengatakan bahwa kesetiaan mendaraskan Rosario suci membantu kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Hal itu tampak dalam ungkapannya berikut. Saya merasa terdorong untuk menawarkan sebuah renungan tentang doa Rosario sebagai pelengkap pada surat itu dan sebagai dorongan kepada umat untuk menatap wajah Kristus bersama-sama dengan bundanya yang amat kudus dan sambil berguru padanya. Mendaras Rosario tidak lain adalah menatap Kristus bersama Maria. Kita bisa mengatakan bahwa Rosario adalah peziarahan iman menuju transformasi diri di dalam Yesus. Hal inilah yang akan kita dalami pada uraian singkat ini dan yang menjadi pemantik bagi peziarahan kita di bulan Maria ini. Bersama Maria kita menatap wajah Yesus. Montfort sebagai Rasul Rosario Suci.
Berdoa rosario menjadi salah satu bentuk kesalehan dan bakti Santo Montfort kepada Bunda Maria di sepanjang hidupnya. Misionaris apostolik ini mengatakan, "Saya tidak bisa mengatakan bagaimana dan mengapa, tetapi hal ini toh benar bahwa saya tidak mengenal rahasia yang lebih baik untuk mengetahui apakah seorang itu milik Allah daripada dengan menyelidiki apakah dia suka mendoakan Salam Maria dan Rosario. Saya mengatakan suka karena bisa terjadi bahwa seorang tidak memiliki kemungkinan untuk mendoakannya oleh suatu sebab kodrati atau malahan adi kodrati, tetapi dia masih selalu menyukainya dan mengajak orang lain untuk mendoakannya." Hal itu nanti bisa kita baca dalam buku Bakti yang Sejati kepada Maria ini yang ditulis oleh Santo Montfort sendiri. Dan kutipan tadi kita temukan dalam Bakti Sejati nomor 251. Antusiasme dan semangat Montfort di dalam mewartakan dan mengajarkan rosario kepada para pendengarnya juga bertujuan untuk memohon kerahiman Allah bagi pertobatan orang-orang berdosa. Di dalam buku Rahasia Rosario, ini bukunya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Santo Montfort mengisahkan aneka pertobatan orang-orang berdosa berkat doa rosario, pertobatan, dan kembali ke jalan pertumbuhan menuju kedewasaan penuh di dalam Kristus merupakan buah transformasi hidup yang dihasilkan oleh rosario suci. Jadi, doa rosario yang kita daraskan memiliki kekuatan dan daya yang luar biasa untuk transformasi atau perubahan hidup. Buku Rahasia Rosario, buku yang ini, menjadi mahkota yang memberikan kepastian kepada kita tentang identitas Montfort sebagai pengkhotbah ulung atau Rasul Rosario Suci. Di dalam buku ini, buku Rahasia Rosario ini, ia membicarakan banyak hal yang berhubungan dengan rosario, teristimewa mengenai buah-buah yang dihasilkan oleh rosario, dan juga tawaran mengenai metode berdoa rosario. Berdoa rosario menurut Montfort merupakan salah satu bentuk praktik lahiriah dari pembaktian diri kepada Yesus melalui Maria. Di dalam Bakti Sejati nomor 116, Montfort mengatakan bahwa bakti yang sejati kepada perawan suci juga memiliki berbagai praktik lahiriah, mendaraskan dengan penuh perhatian dan tekun ke-15 peristiwa rosario suci untuk menghormati 15 peristiwa penting hidup Yesus, atau dengan berdoa 5 peristiwa rosario jadi sepertiga rosario yang lengkap. Nah, dengan surat apostolik Rosarium Virginis Mariae yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada 16 Oktober 2002, jumlah peristiwa yang kita kenal di dalam doa rosario sekarang ini menjadi 20 dengan tambahan peristiwa-peristiwa cahaya, yakni Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Yesus menyatakan diri dalam pesta perkawinan di Kana,
Yesus mewartakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Yesus berubah rupa di Gunung Tabor, dan Yesus menetapkan Ekaristi dalam perjamuan terakhir. Dengan demikian, konsepnya bukan lagi sepertiga, melainkan seperempat dari rosario yang lengkap, yang diminta untuk didaraskan setiap hari. Nah, pertanyaan kita sekarang, mengapa Santo Montfort menekankan pentingnya doa rosario? Jawabannya ini, saudara-saudari terkasih. Santo Montfort di dalam Mawar ke-20 dari buku Rahasia Rosario ini mengatakan bahwa untuk menyerupai Kristus sendiri, maka kita diminta untuk berdoa rosario. Untaian perpuluhan Salam Maria yang menjadi ciri khas doa rosario membantu setiap orang untuk mencapai keserupaan dengan Kristus itu sendiri. Jadi bagi Montfort, semakin sering kita berdoa rosario, semakin kita bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Dalam Bakti Sejati 249, Montfort mengatakan, doa yang sama ini, yakni Salam Maria, jika didoakan dengan baik, akan membuat sabda Allah bertumbuh dan menghasilkan buah kehidupan, yakni Yesus Kristus di dalam jiwa kita. Salam Maria, menurut mereka, adalah suatu embun surgawi yang menyirami bumi, yaitu jiwa, agar pada waktunya berbuah. Jiwa yang tidak diembuni dengan doa ini tidak menghasilkan buah, tetapi hanya menghasilkan onak dan duri. Setiap saat dia bisa dikutuk. Montfort mau menekankan bahwa semakin kita berdoa rosario dengan untaian Salam Maria di dalamnya, maka semakin jiwa kita dipenuhi oleh Roh Kristus sendiri, sehingga kita semakin bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Lebih lanjut, Montfort menekankan tentang dimensi kristosentris dari setiap bakti kepada Santa Perawan Maria. Ia mengatakan, jika bakti kepada perawan suci menjauhkan kita dari Yesus Kristus, kita harus menolak bakti itu sebagai sebuah tipuan iblis. Tetapi sebaliknya lah yang benar. Seperti yang telah aku katakan dan yang masih aku katakan, bakti ini perlu bagi kita hanya untuk menemukan Yesus Kristus dengan sempurna, mengasihinya dengan mesra, dan melayaninya dengan setia. Rosario sebagai salah satu bentuk praktik lahiriah dari bakti yang sejati itu dengan sendirinya berdimensi kristosentris. Jadi, doa rosario yang kita daraskan setiap hari itu memiliki dimensi yang berpusat pada Kristus. Jadi, dalam doa rosario, pusatnya tetaplah Kristus. Dan kesatuan serta keserupaan dengan Kristus inilah yang menjadi tujuan akhir dari permenungan misteri-misteri rosario yang dianjurkan oleh Montfort kepada kita. Santo Yohanes Paulus II dalam Rosarium Virginis Mariae nomor 15 memberikan tekanan yang sama dengan mengatakan, doa rosario itu ibarat ziarah batin yang didasarkan pada kontemplasi terus-menerus atas wajah Kristus.
bersama Maria. Dalam ziarah batin ini, ideal untuk mencapai serupa dengan Kristus diupayakan lewat ikatan persahabatan. Dengan demikian, kita dapat masuk secara alami dalam kehidupan Kristus dan ikut merasakan gejolak-gejolak hatinya yang terdalam. Jadi betapa luar biasa doa rosario ini. Semakin kita mendaraskan rosario, semakin kita merasakan kehidupan Kristus dan merasakan juga gejolak-gejolak hatinya yang terdalam. Permenungan kita akan misteri dalam rosario membuat kita masuk ke dalam sintesa Injil. Paus Pius ke-12 mengatakan bahwa rosario merupakan suatu sintesa Injil. Dan dalam arus permenungan yang sama, Santo Yohanes Paulus II mengatakan rosario itu sebagai ringkasan Injil. Hal itu kita temukan dalam Rosarium Virginis Mariae nomor 18. Apa maksudnya rosario sebagai sintesa dan ringkasan Injil? Nah, demi mempertegas hal itu, orang kudus dari Polandia ini mengatakan, karena itu, agar rosario menjadi ringkasan Injil yang lebih utuh, tepatlah ditambahkan renungan tentang peristiwa-peristiwa amat penting dalam pelayanan Yesus di hadapan umum, yakni peristiwa-peristiwa terang. Peristiwa-peristiwa terang ini ditempatkan sesudah renungan sekitar inkarnasi dan kehidupan Yesus yang tersembunyi, yang kita renungkan dalam peristiwa-peristiwa gembira, dan sebelum renungan yang terpusat pada sengsaranya, yang kita renungkan dalam peristiwa-peristiwa sedih, dan kenangan akan kebangkitannya yang kita renungkan dalam peristiwa-peristiwa mulia. Penambahan peristiwa-peristiwa baru ini, yakni peristiwa cahaya atau peristiwa terang, tanpa prasangka sedikit pun terhadap segi-segi hakiki dari bentuk tradisional doa rosario, dimaksudkan untuk memberinya kesegaran dan untuk mengobarkan minat baru terhadap tempat doa rosario dalam spiritualitas Kristiani sebagai lorong yang lurus menuju lubuk hati Yesus, samudra sukacita dan terang, sengsara dan kemuliaan. Itu dapat kita baca dalam Rosarium Virginis Mariae nomor 19. Jadi peristiwa-peristiwa gembira, peristiwa-peristiwa cahaya, peristiwa-peristiwa sedih, peristiwa-peristiwa mulia dengan rangkaian renungan misteri di dalamnya membantu kita untuk masuk ke dalam inti pewartaan Injil. Makanya kemudian disebutkan bahwa rosario itu menjadi ringkasan Injil. Merenungkan rangkaian misteri kehidupan, kesengsaraan, dan kemuliaan Yesus membantu setiap orang Kristiani untuk semakin bertumbuh dalam keserupaan dengan Yesus. Keserupaan dengan Kristus merupakan proses transformasi dan juga pembentukan terus-menerus bagi setiap orang yang sudah dibaptis, dan lebih bagi kita yang menyebut diri sebagai putra-putri terkasih Bunda Maria. Proses itu seringkali berhadapan dengan kodrat keberdosaan dan ketidaksetiaan kita sebagai manusia yang terkadang membuat perjuangan kita berjalan mundur. Semakin kita tidak setia untuk berdoa rosario dan merenungkan misteri-misterinya,
maka semakin kita berjalan mundur dalam pertumbuhan menuju kekudusan. Nah, agar langkah menuju persatuan dan keserupaan itu senantiasa bergerak maju, maka Santo Montfort menganjurkan agar kita tidak melupakan doa rosario di dalam hidup setiap hari. Itulah sebabnya Montfort mengatakan bahwa rosario yang didoakan bersama renungan tentang misteri-misteri kehidupan, kematian, dan kemuliaan Yesus memberikan kepada kita pengetahuan yang lengkap tentang Yesus Kristus. Hal itu kita temukan dalam buku Rahasia Rosario ini, dalam Mawar yang ke-27. Bunda Maria menjadi model dan teladan utama di dalam peziarahan kita untuk menjadi serupa dengan Yesus. Santo Montfort dalam Bakti Sejati 120 mengatakan, Bunda Maria adalah yang paling serupa dengan Yesus Kristus. Karena itu, dari semua bentuk bakti, bakti yang paling membaktikan sebuah jiwa kepada Tuhan dan membuat jiwa itu serupa dengannya adalah bakti kepada perawan tersuci, ibundanya yang suci. Doa rosario membantu kita untuk memandang Maria sebagai model yang sempurna dari setiap keutamaan dan kesempurnaan dari seorang makhluk semata-mata, agar kita teladani sesuai kemampuan kita yang terbatas. Hal itu terdapat dalam Bakti Sejati 260. Transformasi diri sebagai orang Kristen terletak di dalam keserupaan dengan Yesus. Rosario membantu kita untuk bertumbuh di dalam proses transformasi itu, sebab Bunda Maria membantu kita untuk sampai pada persatuan dengan Kristus. Oleh karena itu, Santo Montfort menganjurkan, mudah-mudahan semua orang, baik yang cendekiawan maupun yang tidak terpelajar, baik yang saleh maupun yang berdosa, baik yang besar maupun yang kecil, memuji serta memuliakan Yesus dan Maria siang dan malam dengan mendaraskan rosario suci. Hal itu terdapat dalam Rahasia Rosario, kuncup Mawar. Nah, untuk mengakhiri uraian singkat ini, saya mengajak kita sekalian untuk sungguh-sungguh menyadari bahwa uraian tadi hanyalah bagian kecil dari peziarahan tentang Santo Montfort dalam relasinya dengan doa rosario. Uraian yang lengkap bisa dibaca dalam buku ini, buku Rahasia Rosario ini. Di dalam buku Rahasia Rosario ini, Santo Montfort membicarakan secara lengkap peziarahan serta aneka mujizat dan buah dari rosario. Oleh karena itu, sebagai putra dan putri Maria, mari kita berjuang dalam jatuh bangunnya pengalaman untuk setia di dalam mendaraskan doa rosario. Selamat memasuki bulan Maria. Selamat mendaraskan rosario dengan setia, sebab itulah jalan yang pasti dan mantap bagi kita untuk mentransformasi diri dan menjadi serupa dengan Kristus. Semoga doa-doa rosario yang akan kita daraskan membentuk hati kita masing-masing dan semua orang yang kita doakan, agar kita semakin menjadi serupa dengan Kristus.
Terima kasih untuk perhatian Anda. Mari kita mengakhiri pertemuan kita ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.